wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya selaku pendiri dan pembina Yayasan Al-Furqan Pakiringan Bandung Tarakau merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya, atas pertolongannya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami beserta jajaran pengurus Yayasan Al-Furqan yang kurang lebih 20 orang jumlahnya, alhamdulillah bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan umum maupun keagamaan dan di bidang dakwah. Yayasan Al-Furqan berawal dari mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Kanak-kanak Al-Quran, dan pengajian rutin ibu-ibu muslimat Patayat, juga pengajian rutin umum bapak-bapak dan ibu-ibu sekitar Al-Furqan. Juga alhamdulillah kita masa demi masa setelah Taman Pendidikan Al-Furqan, Taman Pendidikan Al-Quran dan Taman Kanak-kanak Al-Quran telah memiliki majelis atau tempat kegiatan, juga disebut majelis taklim. Pertama kami membeli sebidang tanah dengan diwakafkan atau ditawarkan untuk agar kaum muslimin sekitar, terutama Pakiringan, ikut membeli tanah dan diwakafkan. Ada yang 1 meter, ada yang 2 meter dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan pembangunan majelis taklim sepanjang 32 meter kali 8 meter. Alhamdulillah sekitar tahun 1996 berdirilah majelis taklim tersebut yang dipakai oleh Taman Pendidikan Al-Quran TPA dulu, sekarang TPI dan TKI, Taman Kanak-kanak Al-Quran. Bersama para rekan pengurus yayasan pada waktu itu yang ikhlas menjadi bapak asuh, dalam artian anak yang tidak mampu, kita gotong royong, istilahnya bapak asuh, membiayai anak-anak yang tidak mampu, yang akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ini yang kita saksikan
Selanjutnya di tengah-tengah perjalanan SMK semakin banyak peminatnya, SMK Al-Furqon, sehingga anak-anak yang jauh seperti dari Kecamatan Salem dan Kecamatan Bantar Kawung yang cukup jauh untuk ditempuh jalan kaki, maka mulailah ada anak yang nginep di sekolahan dekat dapur, di belakang, bagian belakang, bagian dekat dapur lah. Lama kami akhirnya semakin banyak, karena semakin banyak yang nginep, maka kami nyewa sebuah rumah kosong di belakang SMK Al-Furqon sebelah timur. Di situ dulu ada rumah yang pemiliknya pada waktu itu ada di rantau, maka dipersilakan untuk ditempati dan kami sewa. Yang akhirnya alhamdulillah lama-lama kita memikirkan mencari tanah untuk mondok, untuk asrama pondok pesantren, anak-anak yang mondok. Alhamdulillah mulai dari 1 orang, 6 orang, belasan orang, puluhan orang, sampai sekarang alhamdulillah semakin bertambah. Tidak hanya yang di SMK, yang di SMP dan MTS pun, bahkan yang dari SD, sejak dari SD ada yang mondok. Maka pondok tersebut sekarang juga masih eksis dan bertahap semakin banyak yang minat mondok di pondok pesantren Al-Furqon. Dan pondok pesantren tersebut, pondok pesantrennya pun dinamai Pondok Pesantren Al-Furqon. Misi kami atau visi dan misi kami sama saja yang akhirnya dituangkan di SMK Al-Furqon. Kami ingin mencetak anak-anak yang soleh-solehah, sukses dunia sampai akhirat, sukses duniawinya, sukses ukhrawinya. Mau tidak mau kami harus membekali dengan pengajian-pengajian Al-Quran, kitab-kitab kuning, dan kami mengikuti para ulama salaf. Maka melalui kajian-kajian kitab kuning ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti proses pembelajaran salafiyah, yakni mereka mengkaji kitab kuning, karena kami juga bernaung di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Demikianlah corak pendidikan kita, yayasan kita, profil yayasan kita itu pengen mencetak kader-kader Islam yang sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan melalui disiplin beribadah, mulai sholat duha yang harus diikuti oleh semua siswa, guru dan karyawan Al-Furqon, SMK Al-Furqon, melalui Pondok Pesantren Al-Furqon, melalui kegiatan-kegiatannya di Pondok Pesantren Al-Furqon maupun di SMK Al-Furqon yang berupa mujahadah, istighosah, sholawatan, dan juga mengadakan pondok-pondok atau pesantren kilat, atau maksud kami setiap malam minggu itu anak SMK yang tidak mondok pun harus pernah mondok walaupun hanya 1 malam, yang diisi dengan kegiatan-kegiatan pengajian, sholat berjamaah, sholat tulail, dan tausiah diantaranya kuliah subuh.
Dan alhamdulillah sekarang kita tingkatkan berjamaah salat duhur yang harus juga diikuti oleh semua siswa, semua guru, semua karyawan Al-Furqon. Maka harapan kita Allah akhirnya menyayangi kita, membimbing kita, menyelamatkan anak-anak kita, siswa-siswi kita. Mudah-mudahan siswa-siswi kita, santri kita semua, dan semua yang berjuang di Al-Furqon mendapat keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMK Al-Furqon ini selain kita mendapatkan ilmu umum, tapi kita juga mendapatkan ilmu agama, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Furqon. Dan saya juga di sini selaku santri pondok di sini. Dan selain kita mendapatkan ilmu umum di sekolah, tepatnya ilmu agama itu di pondok itu. Jadi kita mendapatkan ilmu umum dan ilmu agama, ilmu umum di sekolah, ilmu agama di pondok. Ya. Saya bersekolah di SMK Al-Furqon ini sangat betah karena di sini ada 3 bidang studi. Pertama, teknik sepeda motor, yang kedua komputer dan jaringan, 3 bisnis daring dan pemasaran. Dan juga kegiatan di SMK Al-Furqon yang diutamakan adalah keagamaan, seperti sholat sunnah, sholat berjamaah, dan itu belum tentu saya laksanakan di rumah. Kesan saya bersekolah di SMK Al-Furqon, alhamdulillah saya menjadi lebih baik dan bersemangat lagi dalam belajar. SMK bisa, Al-Furqon luar biasa. Pesan saya sekolah di SMK Al-Furqon ini asik sekolahnya, terus gurunya ramah-ramah, apalagi pramukanya top. SMK Al-Furqon itu sangat luar biasa bagi saya. Saya di sini sebagai siswa merasa nyaman, tentram karena SMK Al-Furqon itu sudah berdiri 18 tahun dan jangan diragukan lagi. Apalagi dalam soal prestasi bidang apapun SMK Al-Furqon bisa mendukungnya. Dan pokoknya jangan ragu sekolah di SMK Al-Furqon karena luar biasa. Pokoknya adik-adik di sana jangan ragu untuk sekolah di sini. Guru-gurunya asik-asik, serius. Jadi kakak-kakak di sini bisa berbaur dengan guru-guru yang lain. Di sini jurusannya tidak hanya satu, tapi 3. Jadi kita tidak bisa hanya bergaul dengan contoh jurusan kita saja TKJ, tapi kita juga bisa bergaul dengan guru-guru yang lain. Untuk kegiatan di sini banyak, tapi khusus saya suka sekali dengan kegiatan di Al-Furqon ini, keagamaannya. Setiap pagi kita di sini biasa di masjid mengaji, sholat duha. Nanti siangnya apa? Kita sholat berjamaah semua dengan guru-guru kita di sini. Dan setiap malam ahad itu kita di sini beribadah bersama. Pokoknya best lah Al-Furqon, soal keagamaan di sebelah lain tidak ada. Tidak akan bisa sekali. SMK bisa, Al-Furqon luar biasa. Kesan-kesan saya selama di SMK Al-Furqon ini banyak sekali yang saya dapatkan, hal-hal baru yang saya dapatkan di sini. Contohnya saya mendapatkan keluarga baru dari kelas-kelas yang saya tempati, juga saya mendapatkan banyak sekali keluarga dari dewan-dewan guru. Dewan guru di sini itu tidak seperti hanya memposisikan dirinya sebagai seorang guru, tapi juga seorang teman. Jadi sangat amatlah enak sekali kalau kita bercakap sama guru. Dan banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapatkan di sini, mulai dari pengalaman berorganisasi,
dan juga berpengalaman dalam mengikuti lomba-lomba. Kita bisa banyak sekali berekspresi di SMK Al-Furqon ini, mulai dari lomba-lombanya, juga bisa dari ekstrakurikulernya. Dan yang paling utama dari SMK Al-Furqon Bandar Lampung ini adalah banyak sekali kegiatan keagamaan yang bisa kita ikuti. Contohnya pembiasaan dari pagi sampai siang. Jadi dari pagi kita diajarkan untuk selalu mengawali hari dengan sholat duha, mengaji, dan di siang hari kita diajari untuk sholat zuhur berjamaah. Jadi banyak sekali. Untuk kalian yang mau ke SMK Al-Furqon Bandar Lampung, jangan ragu untuk masuk ke SMK Al-Furqon Bandar Lampung. Karena apa? Selain otak kita yang diuji, hati kita juga akan dilatih menjadi jauh lebih baik. Di SMK Al-Furqon itu sekolah yang luar biasa, karena selama saya sekolah di SMK Al-Furqon sudah hampir 3 tahun dan sekarang saya sudah kelas 12. Di sini tuh saya banyak banget perubahan. Nah, di SMK Al-Furqon itu mengajarkan banyak sekali hal yang baru. Dari mulai akhlak itu penting sekali karena di sini nggak mengajarkan tentang akhlak. Banyak juga anak-anak yang tadinya nggak berhijab sudah mulai berhijab. Alhamdulillah, akhlak di SMK anak-anak akhlaknya sudah mulai baik sekali. Dan juga di SMK Al-Furqon itu mengutamakan kita untuk ke jenjang selanjutnya itu bisa kerja dan kuliah. Menurut SMK Al-Furqon itu the best. Membahagiakan, terus saya bisa mempelajari ilmu tentang marketing atau pemasaran di semua pembelanjaan itu. Saya sangat bahagia dan semuanya saya bisa mempelajari itu, dan alhamdulillah saya sekarang bisa mengerti tentang ilmu itu. SMK Al-Furqon. SMK Al-Furqon adalah sekolah berbasis kejuruan yang dimana siswa yang terdaftar di sini atau bersekolah di sini akan diarahkan langsung untuk siap terjun ke dunia kerja. Salah satu jurusan yang saya ambil adalah jurusan Bisnis Daring dan Marketing atau yang biasa kita kenal adalah Tata Niaga. Ada beberapa aspek pembelajaran yang akan saya sampaikan di sini mengenai Tata Niaga. Yang pertama itu adalah marketing. Bagi siswa yang mengambil jurusan Tata Niaga harus mempunyai jiwa seorang marketing atau businessman atau yang biasa kita kenal adalah berwirausaha. Di sini kita mempelajari jiwa kewirausahaan itu seperti apa, prakteknya seperti apa, dengan cara kita di kelas selalu presentasi mengenai produk-produk, pengetahuan produknya, analisis strategi, bagaimana cara menawarkan produk kepada pelanggan agar pelanggan tertarik untuk membeli produk yang akan kita pasarkan. Yang kedua adalah PKL. Untuk bisnis daring dan marketing sendiri, PKL-nya itu selama 4 bulan, yaitu adalah di Alfamart. Ya, jurusan kami itu bekerja secara resmi dengan pihak Alfamart itu selama 4 bulan. Tidak hanya itu, di Alfamart kita secara langsung dapat mempelajari bagaimana rasanya dunia kerja itu seperti apa. Dari kedisiplinan, dari cara melayani pelanggan itu secara baik dan dengan pelayanan prima itu seperti apa. Di sana kita akan banyak sekali belajar. Dan juga kelebihannya di jurusan ini PKL itu kita digaji, ya. Kita dapat uang tambahan dari pihak perusahaan Alfamart, yaitu per bulannya kita dapat minimal 400.000. Jika dikalikan 4 bulan lumayan untuk sebagai seorang siswa kita bisa menutupi uang jajan kita sendiri, ya. Itu kelebihannya dari jurusan kami. Yang ketiga adalah bazar. Untuk aspek bisnis daring dan marketing sendiri yaitu bazar, ya. Bazar adalah dimana kegiatan persiswa itu per kelompok memasarkan produknya masing-masing kepada siswa seluruh SMK Al-Furqon, yang dimana nanti kita akan
seperti berjualan tetapi dengan konsep yang kreatif seperti para mahasiswa, dengan konsep yang unik tetapi mempunyai daya tarik atau daya kualitas tidak kalah dari para perusahaan-perusahaan, para pebisnis dan produk yang sudah berkualitas. Di Bazar sendiri kita ada bazar internal dan bazar eksternal. Untuk bazar internal kita penilaiannya oleh guru kejuruan, yaitu dimentori oleh Bu Ita Mustialawiyah, sarjana ekonomi. Dan untuk bazar eksternalnya kita dinilai langsung oleh perusahaan Alfamart. Di Bazar sendiri ini kita benar-benar sangat terlatih ya, bagaimana nanti setelah lulus dari sini kita mempunyai jiwa berwirausaha. Makanya jangan heran anak-anak TNI itu adalah anak-anak yang marketing atau bisnis jiwa pemikirannya sangat-sangat berkualitas dalam hal menyusun strategi untuk kedepannya menjadi seorang entrepreneurship. Untuk itu kalian para siswa-siswi yang lulusan SMP maupun MTS jangan lupa ya untuk segera daftar ke SMK Al-Furqon, menjadi keluarga besar SMK Al-Furqon, terutama menjadi keluarga besar bisnis daring dan marketing. Selamat bergabung dan semoga sukses. Salam karena Diangga. Tentang teknologi jaringan, terus lebih mendalami apa itu pengetahuan komputer, banyak lah, seru, asik. Saya siswa SMK Al-Furqon Bantarkawung dari jurusan Teknik Komputer Jaringan. Sangat bangga bisa bersekolah di SMK Al-Furqon Bantarkawung, terutama untuk bidang Teknik Komputer dan Jaringan. Yang mana di dalam Teknik Komputer Jaringan ini kita mempelajari dari dasar misalkan dari perakitan komputer, instalasi sistem operasi, penguraman, jaringan, dan tentunya banyak pelajaran yang lain yang bisa kita dapat dari jurusan Teknik Komputer Jaringan ini. Saya sendiri alhamdulillah di TKJ ini sudah menjuarai 2 kali LKS IT Networking Support tingkat Kabupaten Brebes. Di samping itu pula fasilitas untuk bidang teknik komputer jaringan di SMK Bantarkawung ini sangat lengkap. Di antaranya lab komputer ada 2 ruang, jadi setiap siswa itu setiap praktek bisa menggunakan 1 buah komputer. Jadi tidak ada lagi siswa yang bergantian dalam melakukan praktek, sehingga dengan hal tersebut siswa bisa melakukan praktek dengan sangat efektif. Di samping itu pula pengajaran di TKJ di SMK Al-Furqon Bantarkawung ini sangat berbeda dan sangat menarik agar siswa tersebut bisa mempelajari, bisa belajar dengan tenang, dan juga bisa meningkatkan kreativitas siswa serta prestasi siswa dalam bidang akademik, yaitu di bidang teknik komputer. Itulah sekilas tentang TKJ SMK Al-Furqon Bantarkawung. Jadi bagi adik-adik yang ingin mempelajari tentang ilmu komputer dan jaringan, mari bergabung di SMK Al-Furqon Bantarkawung. SMK bisa, Al-Furqon luar biasa, dan TKJ Al-Furqon pasti berbeda. Contohnya Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, dan sekarang yang lagi ngetren yaitu Injeksi. Saya di TSM ini diajarkan oleh guru-guru yang berkenan di bidangnya, dan di sini juga alatnya sudah mencukupi. Dan contohnya di sini bisa dipraktekkan sepeda motor metik dan sepeda motor bebek. Saya di TSM ini bangga dan senang karena saya jadi tahu tentang permesinan dan otomotif. SMK bisa, Al-Furqon luar biasa.
memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ibni. Saya salah satu alumni SMK Al-Quran Batakaung 2008. Saya saat ini bekerja di salah satu bank, yaitu Bank Indonesia, sebagai data entry. Dan sebelumnya saya bekerja di beberapa perusahaan bagian produksi. Alhamdulillah, ini semua atas usaha dan doa serta kesabaran. Kalian pasti bisa akan tercapainya tujuan hidup kalian. Di samping itu, atas keberhasilan kita, ini bagian dari atas kebesaran hati dari para guru kita. Salah satunya SMK Al-Quran Batakaung ini. Saya banyak terima kasih atas semua yang diajarkan kepada bangsa ini. Dan menurut saya sekolah ini memiliki suatu banyak potensi yang baik. Salah satunya dari keagamaan, kedisiplinan yang diajarkan dalam pramuka, serta olahraga yang memiliki banyak bidang prestasi, salah satunya di bola. Semoga kalian mampu menjadi sosok yang dibanggakan dalam hal agama serta pekerjaan kalian suatu saat nanti. Semoga kalian mampu melewati itu. Always think smart with heart. Semoga kita bisa, Al-Furqan bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifi. Saya bekerja di Pesona Hotel Pekalongan. Saya di sini menjabat sebagai Public Relation and Design Graphic. Dulu saya lulusan dari SMK Al-Furqan Batakaung tahun 2012, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Tempat di mana saya menimba ilmu dan membentuk karakter. Banyak yang saya dapat dari sana, teman, sahabat, dan juga guru yang sangat dan selalu membimbing setiap murid dengan penuh perhatian. Dari tempat itulah saya mendapat bekal dan menjadi yang sekarang ini. Bagi lulusan SMP, PS, SMK Al-Furqan Batakaung bisa menjadi sekolah rekomendasi buat kalian, apalagi kalian yang lebih suka dengan praktek dan langsung mengadu pada dunia pekerjaan.